di Cikampek Timur, hanya satu di Cikampek Timur, yaitu Ridwan Umar. Kepala Desa dari Kecamatan Cikampek atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dan Kamil atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Polsek atau yang mewakili, yang saya hormati teman-teman dari BPBD, Bapak Ibu dari PPJ, Ketua RW, Ketua RT, Ketua Masyarakat Desa Cikampek Timur yang hadir di acara ini. Pertama-tama, alhamdulillah ya segini nanti minggon ini, karena memang ini minggon tingkat kecamatan, akan dipimpin langsung untuk selanjutnya acara minggon dipimpin langsung oleh Bapak Camat Cikampek. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan syukur Allah Subhanahu wa taala atas berkat kudrat dan pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah hari. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan di hari ini mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Camat beserta Pak Staf yang saya hormati, Pak Dan Kamil, Bapak Polsek, Grup Tetangga BPBD, Bapak Lurah, terima kasih Abah tersempat hadir di Cikampek Timur, dihilap dari KUA, tim dari Puskesmas, kami semuanya, Ibu Dusun, Bapak Dusun yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan mingguan di Desa Cikampek Timur. Saya atas nama Pemerintah Desa Cikampek Timur mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang hari ini bisa dilaksanakan mingguan keliling di Cikampek Timur. Kami mungkin sebagai tuan rumah Camat dengan Bapak-Bapak yang hadir di sini, pertemuan kami kadarnya kiranya mohon dimaafkan karena mungkin ya seperti inilah desa kami. Tapi ya di lain hal seperti itu mudah-mudahan Pak Camat mohon siang atau mubarela kurang mantau terus buat rumah ya tahu pergerakan kita bahwa kita sebenarnya Cikampek ini memiliki wisata paru-paru alam dunia di Cikampek Timur, hanya satu di Cikampek Timur yaitu Ridwan Umar. Jadi biar Bapak Ibu melihat potensi apa sebenarnya ada Ridwan Umar. Dan sampai hari ini Cikampek Timur termasuk Ridwan Umar itu hanya belum dilirik, belum dijadikan sebagai objek wisata. Padahal alam yang ada paru-paru Cikampek ini adanya di Cikampek Timur. Tapi mudah-mudahan itu hanya impian kita ke depan, walaupun penghuninya lebih dulu dari kita Pak, udah monyet-monyet sudah pada banyak. Itu ke depannya pasti berkeliaran Pak, sampai ke mana ya? Baru-baru
buah-buahan. Ketika tidak musim buah-buahan atau kurangnya makanan, sudah mulai merambah kepada masyarakat. Makanya ini harus diubah. Yang kedua, buat aparatur pemerintah desa dari pemerintahan Cikampek, Kecamatan Cikampek menginstruksikan kepada seluruh aparatur pemerintahan desa, termasuk kantor, mungkin juga rumah-rumah bagi aparatur desa, khususnya RT RW yang ada di lingkungan, kalau kita berjuang dulu orang tua kita mungkin dengan darah dan tenaga yang begitu sampai darah sampai nyawa penghabisan. Hari ini beberapa hari lagi kita akan menikmati lahirnya kemerdekaan kita. Jadi saya menghimbau kepada para aparatur desa, RT RW dusun, yuk kita kibarkan bersama. Merah putih adalah lambang negara kita. Jadi lawan bukanlah kita, siapa nanti yang akan mengibarkan itu. Jangan sampai di negeri kita, di kampung kita, termasuk di RT kita tidak ada kibaran bendera merah putih. Sebab itu adalah simbol kemerdekaan bagi kita. Kemudian terakhir, Bapak RT, Bapak RW, dusun, nanti pas pelaksanaan kegiatan di kecamatan kita support dan kita sama-sama untuk bisa melaksanakan kegiatan itu, sebab lamun desa terkirimkan kaitan sepeda peserta mau ramai kecamatan khususnya bola ya. Buat Pak Dusun jangan lupa kita bikin grup, kita sama-sama para pemerintahan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat seremonial HUT kemerdekaan ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf Pak Camat, Ibu-ibu dan semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pada puji dan syukur kepada Allah SWT masih berikan sehat sehingga bisa bersilaturahmi kalau yang saya hormati Bapak Kepala Desa Cikampek Timur, Pak Sekdes beserta para perangkat desa dan aparat desa lainnya sampai RT RW, ada PKK, ada posyandu dan kepada para narasumber nih dari BPTD, dari kepala desa, dari BPTD Puskesmas, dari TNI, dari Polri, ini Polri, ada ya, dari BPTD Pendidikan, ada pendidikan, ini BPTD Pendidikan kayaknya jarang ada ya, jalan bersih kan, belum ada yang mewakili. Biasanya UI itu ya milik Pak Budi pada di SMS. Dari kesehatan terima kasih Bu Dokter. Dari pertanian ada pertanian ada ya, ada yang mewakili itu di share lagi Pak, diingatkan lagi. Dari mana lagi, dari AB mohon terima kasih. Dari pengairan ada nggak? Pengairan dari coba nanti dibuka khusus ya, pengairan terus PUPR, PTD PUPR ada tuh, PTD PUPR ada? Nggak ada ya? Jadi semua UPTD itu kalau bisa yang harus bisa setiap Selasa, termasuk itu Pak Pur, Pak PTD Pasar ya, Bapak Pasar. Habis bulan Agustus saya mengingatkan, tadi kata Pak Lurah, ya minimal pasang bendera dan umbul. Ya, kalau dulu makan harus berjuang merdeka untuk merdeka. Karena kita perlu syukuri bisa berkumpul dengan aman, nyaman seperti ini. Nanti jangan seperti COVID ya kalau pada saat COVID kita kesel mesti ditutup. Hari pas ke COVID mesti dibuka tidak ada manusia gitu. Nah seperti ini gitu. Pada saat merdeka ngumpul di hese, pas terus kayak dijajah saya ngumpul di hese gitu. Saya ngumpul ke hanya ngumpul yang lebih dijajah. Akhirnya merdeka ngumpul di hese, tidak ada konsumsi ya, tidak ada duit deh.
Ya, terus rasanya Bu, hari ini saya diundang rapat oleh PUPR tentang tata ruang perumahan. Pulang nanti dari ongkos biasa nama menggunakan PUPR nanti ngumpul Karawang. Untuk Agustus ini ya tadi hasil teknikal meeting mungkin nanti kalau kurang ya silakan manajer kantor Polri Pak Budi. Rencana Kamis ya selesai ya. Jadi wayangna sarapan nasi loba ini menurut Budi timnya 12 desa 10 desa sampai sakit nih Direktur Bank Sampah Latansa Bu Joy sekarang dirawat di Rumah Sakit Saraswati kacapean dengan kakak sahabat juga tidak. Ya itulah racun. Kalau mengandung racun ikan mati, mandi dirinya, cuci di sungai ya, pada penyakit kulit gitu dan sebagainya. Jadi kalau saya itu buang sampah itu kalau saya selain tidak beriman kata Pak Kiai Ustaz Chris anak pembantu imannya proses daripada iman itu sebetulnya merupakan kejahatan juga pelanggaran juga. Jadi sebisa mungkin sampah itu dipilah, dipilih, terus dijual. Saya yakin semuanya bermanfaat, laku dijual. Bagi orang yang bisa mengolahnya. Kalaupun tidak bisa mengolah, ya udah dijual aja, dipilah. Jadi dipilah oleh bank sampah, enak oleh rumah tangga. Kalau wakil presiden isi badai nyalok ke mudah akan berarti dulu mengundurkan diri. Ini saatnya kalau dewa sudah ya bulan Mei. Kita harus tahu terus juga dari Bawaslu setelah daerah mulai ada penertiban lagi alat peraga APS yang perkapalannya APS. Biasa kemarin sudah ditertibkan, nah ini malu jadi ya. Terus ini hanya untuk diketahui saja. Kemarin alhamdulillah kita tidak ada demo. Tadinya mau ada demo dari RSM kemarin, tapi berkat negosiasi Puspika dan manajemen terkait usulan dari lingkungan khususnya desa Kaliburit ya. Demo dan mudah-mudahan intinya ya nggak jadi demo, nggak jadi mandi lobby selesaikan dengan mediasi, negosiasi, musyawarah mufakat. Saya heran kalau mudah-mudahan bahwa untuk pengajuan Bandung kita Kecamatan Cikampek belum ada, kemudian untuk pengajuan BLT untuk triwulan ketiga sudah dibuka, kemudian Siltap bulan Juli sudah akan dibuka permohonannya. Kita berdoakan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat dan karunia, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara mingguan kecamatannya. Yang saya sampaikan untuk kesehatan dari puskesmas untuk bulan ini. Seperti biasa ya, bulan Agustus adalah bulan penimbangan balita, bulan pemantauan pertumbuhan dan penimbangan. Saya sini berbicara satu mewakili dari Ibu Direktur Bank Sampah Latansa saat ini sedang sakit. Kedua, saya juga sebagai pendamping Posyandu Juara Kabupaten Karawang. Ibu, saya mendengarkan pemaparan Ibu tadi, memang sebenarnya saya juga sudah ada undangan ya Bu ya untuk menghadiri tadi vaksin. Tapi yang saya pertanyakan ini satu, apakah di program vaksin untuk servis itu Bu hanya untuk anak-anak sekolah? Ya, karena hebat banget Bu, soalnya kalau yang saya tahu kalau untuk servis itu kan di usia yang satu sudah menikah, gitu kan Bu ya? Kalau untuk pemeriksaan, tapi di sini canggih sudah ada kepedulian pemerintah untuk anak-anak wanita yang untuk kelas 5 atau kelas 6. Nah, pertanyaan saya, apakah pemerintah hanya memberikan sasaran di sekolah saja? Itu loh Bu, mengingat kan banyak Pak, maaf ya, ada orang yang tidak mampu, tidak melanjutkan sekolah, kemudian ada anak-anak jalanan yang mungkin usianya rentan seperti itu, yang mungkin membutuhkan juga Bu seperti itu. Karena kita juga bergaul dengan anak-anak jalanan, jadi sering melihat, sering menyaksikan gitu Bu. Karena ini kan peluang seperti yang Ibu tadi katakan, biayanya sangat mahal loh, gitu kan.
ya kan bagian sama. Jadi kita untuk mengambil kesempatan, kenapa sih nggak coba gitu ya? Kalau memang pemerintah hanya menganggarkan hanya untuk anak sekolah, ya apa boleh buat, mungkin hanya sampai di situ dulu, atau untuk bahan percobaan juga, atau kapasitas anggarannya hanya segitu, seperti itu Bu. Saya mau penjelasannya supaya ini mungkin juga berita baik Bu buat kita di orang kesehatan, kader-kader kesehatan untuk menerapkannya. Bila mana nanti ada program itu, kenapa sih kita menyasar anak sekolah? Karena kalau kita menyasar anak sekolah berarti cakupannya itu kan lebih luas ya. Kalau misalnya anak, artinya mungkin 90% bisa tervaksin begitu kan kalau kita turunnya ke sekolah. Terus bagaimana dengan anak yang tidak sekolah? Itu bisa Bu, bisa langsung ke puskesmas ya, bisa langsung ke puskesmas, atau kalau misalnya ibu punya komunitas gitu ya, bisa dikumpulkan gitu ya, bisa dikumpulkan, terus kemudian ketika kita hubungi kita gitu bahwa mereka itu bagus Bu. Jadi ini juga berarti ini juga salah satu ya kan, kita juga tidak mungkin yang mengumpulkan kan, pasti yang mengumpulkan yang dekat lah dengan mereka itu ya. Saya sangat itu satu ini juga ya, program lah ya, program inovasi. Jadi tidak hanya di SD tapi juga yang tidak sekolah. Itu saya sangat senang gitu kalau misalnya ibu bisa mengumpulkan Anda itu, nanti kita tinggal membuat jadwal atau bisa dilaksanakan pada komunitas tersebut gitu ya. Jadi sebetulnya tidak hanya pada seperti itu ya, yang belum aktif secara seksual, yang belum, tapi dia sudah balik gitu, tapi dia lokasinya itu berada di pertanian Kebon Mede yang memang tempatnya strategis dari jauh dari masyarakat lah. Nah, nanti kan hasilnya itu kan kita mau membuat pupuk rencana tuh. Nah, melihat bahwa di Kecamatan Cikampek ini, data yang saya tahu tahun kemarin ada 130 perusahaan. Nah, setiap perusahaan kan tentunya memiliki sebuah tanaman. Nah, mungkin bisa tidak dari Pak Camat sendiri menjadi akses supaya kita bisa masuk ke perusahaan-perusahaan tersebut buat menyuplai mengenai tentang pupuk. Satu itu. Kedua, kira-kira bisa nggak membantu dalam segi anggaran dananya juga buat membangun bangunan bank sampah ini. Itu aja sih. Terima kasih. Komisar dari Kecamatan Cikampek, klinik pertama tahun 2021. Adapun untuk penyampaian hari ini, yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua, termasuk Kepala Desa, yaitu untuk kerjasama bersama BPPD dalam penanggulangan yang sangat sering kita hadapi setiap tahun, yaitu banjir. Banjir di Karanggelam itu bukan hanya berimbas pada BNI saja, tapi lebih dari itu, bahkan Cijalu pun kemarin sampai banjir, bukan masyarakat. Artinya, ketika di hulu banjir, untuk yang tanggal 2, tanggal 3 kita memang fokus di penanganan banjir karena bulan September, Oktober dan musim penghujan biasanya. Ya, nanti dari penyelenggara akan menyampaikan proposal kepada kepala desa yang kaya. Sekali lagi, silakan dipilih 5 orang kader terbaik di tiap-tiap desa untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, insya Allah sangat bermanfaat. Kalau beli 2 ya. Sekarang lagi 2 bulan kan jadi dapatnya 2 per anak 2. Oh gitu. Di nama 536. Selaku tuan rumah mingguan keliling yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu, saya bersama Pak Camat menghadiri lepas sambut salam dari Kepala KUA yang baru, Bapak Adi Imron SAG, yang tadinya tugasnya di Jatisari, sekarang dipindah tugaskan ke KUA Kecamatan Cikampek. Dan Pak Cece
yang tadinya tugas di kecamatan bisa japri ke saya, ataupun karena saya tinggal di Cikampek Timur, ya nggak jauh dari sini, alhamdulillah di Malakah mungkin ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan ya maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syahratil qad wa najatan min ar-ra'il lisan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Demikian Ninggon Kecamatan Keliling pada hari ini Selasa 8 Agustus 2023. Terima kasih atas kehadirannya Pak Camat. Untuk aparatur sipil mohon jangan dulu bubar. Cikampek Timur makmur.